Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Puji Tuhan, pagi ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk merasakan kesehatan dan kekuatan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah untuk setiap berkat yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mari di tengah rasa syukur kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita bersama merenungkan sabdanya sebagai dasar dan pegangan hidup kita di hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa mohon berkat-Nya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sumber kehidupan kami, yang pagi ini boleh mengingat kami dan memberkati kami ketika Tuhan memperkenankan kami bangun dari tempat tidur, merasakan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang dari Engkau ya Allah. Kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan ini, dan kami akan memulai hari kami, memulai setiap pekerjaan kami dan pelayanan kami dengan terus berserah dan bersandar kepadamu. Kami melandaskan diri di atas firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 6 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara kasih Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman tersesat alias kesasar. Bisa tersesat di tengah kota karena ketika mencari alamat bingung, alamatnya nggak jelas. Jalan seolah-olah sama semua. Bisa juga tersesat di tengah hutan ketika justru bingung jalannya yang mana, muter-muter ternyata hanya di situ-situ saja. Bagi orang yang tersesat, hal yang paling didambakan adalah menemukan jalur atau jalan yang benar supaya dia bisa sampai ke tempat yang dituju. Entah itu tersesat di hutan, entah itu tersesat di tengah kota, maka yang dicari adalah jalan yang benar. Nah, inilah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia. Setiap saat, setiap waktu kita bisa saja tersesat dimanapun kita berada. Saat kita bingung, saat kita semakin jauh dari Tuhan, ketika kita sedang memburu apa yang menjadi keinginan hati kita, kebutuhan hidup kita, keinginan-keinginan, dan banyak hal dalam kehidupan kita, seringkali tanpa sadar kita tersesat jauh dari jalan yang benar. Tahu-tahu sampai di jalan buntu atau di jalan yang gelap tanpa lampu penerangan, jalan yang rusak, yang membuat kita mungkin semakin jauh dari jalan yang baik dan jalan yang benar tadi. Kita sekali lagi tentu ingin kembali menemukan jalan yang benar. Bisa bertanya, kalau zaman sekarang bisa pakai Google Map, lebih mudah orang untuk kembali menemukan jalan yang benar dan lalu berbalik ke sana. Dalam kehidupan rohani kita, kita tetap membutuhkan GPS supaya kita tetap bisa berjalan di jalan yang benar, atau ketika kita berbelok, tersesat, kita segera kembali ke jalan yang benar. Dan GPS kita tentu saja kitab suci yang saat ini kita baca, yang mengingatkan kita, menyatakan kepada kita, jalan yang benar adalah Tuhan Yesus sendiri. Hanya satu-satunya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya apa? Kalau kita ingin berjalan dengan benar, kita ingin berjalan dan merasakan kehidupan, menemukan kehidupan, maka tidak ada jalan yang lain kecuali Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang yang menemukan Kristus dalam kehidupannya, dia menemukan hidup karena merasakan dan menerima penebusan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bertemu, percaya kepada Yesus Kristus juga merasakan kehidupan dalam keseharian karena percaya bahwa Tuhan Yesus terus memelihara, menjaga, dan memberkati.
Tetapi ada satu hal yang jangan dilupakan Bapak Ibu Saudara. Orang yang tersesat ketika sudah menemukan jalan yang benar, maka yang harus dilakukan adalah berjalan di jalan tersebut. Kalau orang hanya senang sudah menemukan penunjuk arah ini jalan yang benar, tapi kemudian dia berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya di jalan yang benar ini, ya sia-sia. Dia tidak akan sampai kepada tujuan, dia tidak akan menemukan kebenaran dan kehidupan. Ini juga sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Jangan hanya senang ketika sudah bertemu dengan jalan benar itu. Jangan merasa senang ketika sudah menemukan papan nama, oh ini loh jalan yang benar. Syarat untuk bisa menemukan, bisa merasakan kehidupan adalah berjalan di jalan tersebut, ngambah margining kayekten, berjalan di jalan yang benar ini. Inilah panggilan kita, bukan sekedar senang bersuka cita karena menemukan jalan kebenaran, tetapi kita dipanggil untuk bersama-sama berjalan di jalan kebenaran ini, mengikuti jalan Kristus, mengikuti kebenaran Kristus, melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kita menemukan kehidupan, kita merasakan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merasakan sukacita karena kita telah memiliki jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Dan mari kita berjalan bersama di jalan ini untuk merasakan kehidupan dan berbagi kehidupan dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin.